Renungan Singkat Dehonian, edisi Sabtu 24 September 2016. Bersama saya, Romo Albertus Joni SC. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9, ayat 43-45. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat Yesus, maka Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak dapat mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, Elie Wiesel, seorang Yahudi korban penganiayaan Nazi Jerman, menulis dalam kesaksiannya yang berjudul Night, Malam. Ia menulis tentang barisan orang-orang tahanan di kamp konsentrasi Auschwitz yang dipaksa menyaksikan penggantungan 2 orang laki-laki dewasa dan 1 anak kecil yang menjadi anak favorit di kamp itu. Ia menulis demikian: 3 orang korban itu dinaikkan bersama ke atas sebuah kursi. Ketiganya lalu diletakkan bersama-sama dalam ikatan tali-tali. 2 laki-laki dewasa itu berteriak, "Hiduplah kemerdekaan!" Tetapi anak kecil yang ketiga itu diam. Ia tetap digantung. Seseorang di belakangku bertanya, "Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Dia?" Dengan sebuah tanda dari pimpinan kamp, kursi-kursi mereka dijatuhkan. Mereka tergantung. Keheningan total merayapi kamp itu. Di garis cakrawala matahari sedang tenggelam. Kerumunan kami pun bergerak dalam arah-arahan melewati ketiga teman kami tadi. 2 laki-laki tadi sudah mati. Lidah mereka terjulur bengkak keluar dan biru. Tetapi tali tambang yang ketiga masih saja bergerak, menandakan dengan sangat jelas bahwa anak kecil itu masih hidup. Lebih dari setengah jam anak itu bergerak melemah, berjuang antara hidup dan mati, sekarat dengan perlahan di depan mata kepala kami sendiri. Dan kami semua harus melihat wajahnya jelas-jelas tanpa tutup kepala. Bocah itu masih hidup ketika aku melewatinya. Lidahnya masih merah dan matanya belum lagi terbalik. Di belakangku, ku dengar seorang yang sama bertanya, "Di mana Allah sekarang?" Ku dengar sebuah suara dalam hatiku menjawab, "Di mana Allah? Ia sedang bergantung di tiang gantungan itu." Sahabatku yang terkasih, penderitaan dan kemalangan sampai hari ini masih sulit kita mengerti alasan keberadaannya. Tuhan Yesus sebagai manusia juga tidak luput dari teriakan penuh kesedihan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Saat dimana untuk pertama kalinya Yesus merasa sama sekali ditinggalkan oleh Bapanya. Layaknya seperti Elie Wiesel, si penulis Yahudi tadi, Tuhan Yesus mengalami momen di mana Allah begitu sulit dijumpai dalam penderitaan. Bahkan ketidakhadiran Allah justru dirasakan oleh Allah yang menjelma menjadi manusia. Sungguh ironis. Penderitaan manusia adalah misteri yang sampai hari ini banyak tidak dimengerti dan dihindari orang. Tetapi memang itulah jalan yang dipilih oleh Allah untuk menebus manusia. Kita yakin Allah dapat menggunakan 1000 cara lain untuk menebus kita, namun Ia dengan bebas memilih merasakan sengsara salib agar manusia tahu
bahwa Allah mereka adalah Allah yang berbela rasa, Allah yang mau solider dengan kelemahan manusia, dan sekaligus Allah yang dapat menjadi pegangan dan harapan bagi sekian banyak orang yang menderita. Ia ingin agar manusia mencatat baik-baik bahwa dalam kegelapan sepekat apapun, dalam penderitaan sekeji apapun, Allah hadir di sana bagi kita. Ya, sahabatku yang terkasih, Yesus hadir dan berbagi rasa kesepian dengan para janda yang mendadak ditinggal belahan jiwanya. Ia hadir untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Ia hadir dan menangis bersama perempuan-perempuan yang diperjualbelikan. Ia mendengar doa anak yang ditinggal mati ibunya. Ia merangkul mereka yang patah hati karena vonis kanker dan penyakit tak tersembuhkan. Yesus ada di sana bagi aku dan engkau, sahabatku. Walau kita kadang tidak kunjung mengerti mengapa hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Semoga di hari ini kita belajar menyerahkan bagian-bagian pahit dan tidak enak dalam hidup ini kepada manusia tersalib itu. Tuhan memberkatimu, sahabatku.